Saya mau memberi kesaksian. Jadi waktu itu di bulan Januari itu saya dapat kabar kalau kakak saya yang nomor 3 itu terkena stroke, dan posisi dia sampai saat ini juga masih di Papua ya, dimana kita tahu kalau di Papua itu memang ada rumah sakit tapi peralatannya sangat minim, beda sama kayak di Jakarta atau di daerah-daerah lainnya. Nah, saya pada saat itu, saya bingung juga, apakah saya harus bawa ke Jakarta untuk berobat ke Jakarta, karena memang dari pihak kakak ipar saya informasikan bahwa dia terkena stroke dan badannya itu mati sebelah kiri itu tidak bisa bergerak sama sekali. Itu jadi sama sekali tidak bisa bergerak. Jadi yang kanan bisa tangannya, tapi yang sebelah kiri sama sekali tidak bisa. Itu. Bahkan dicubit pun dia bilang tidak kerasa gitu. Nah, saat itu saya tanya-tanya ke teman. Salah satunya adalah saya tanya ke Bu Widya. Dan Bu Widya informasikan ke saya, coba pakai hemohim dulu. Pakai ini dulu dong, coba. Akhirnya ya udahlah, karena memang saya belum tahu hemohim ini apa gitu. Tapi Bu Widya bilang pakai ini dulu aja, obat ini bagus. Ya udah, karena memang saya kenal baik dengan Bu Widya, saya percayalah. Oke, langsung saya beli. Terus saya waktu itu melalui saya daftar dulu, habis itu saya beli, terus saya kirim dari sini ke Papua. Saya kirim langsung ke sana. Nah, kira-kira waktu itu setelah kakak saya keluar dari rumah, dia jadi kena stroke tuh Januari, terus selama 1 bulan dia di rumah sakit. Habis itu dokter bilang karena memang keterbatasan ini juga ya, peralatan apa segala macam, termasuk obat-obatan aja terkadang di rumah sakit tidak ada, sehingga harus cari di apotek. Sehingga ponakan saya itu dia kelilingin di daerah Sorong situ rumah apotek-apotek untuk pengobatan kakak saya gitu. Nah, akhirnya kan setelah disarankan Bu Widya, udah saya kirim langsung ke sana, dan sampai di sana itu saya ingat sekali tanggal 15 Februari. Tanggal 15 Februari tahun 2022 ini. Nah, setelah itu saya bilang kasih dulu satu, saya bilang satu dulu lah, kita mau lihat, karena kan saya belum tahu. Saya bilang udah kasih pagi-pagi, kasih minum satu dulu, dia belum makan apa-apa, kasih dulu, kasih terus sampai dengan sekarang itu dia sudah minum dari bulan Februari tanggal 15 sampai dengan sekarang itu dia sudah minum 7 karton ya, sekitar 7 karton. Dan di tanggal 20 Mei kakak ipar saya kirim videonya. Kakak saya itu udah bisa menggerakkan tangan sama kaki yang sebelah kiri. Itu luar biasa sekali menurut saya. Dan dokternya juga dia tetap minum obat dokter, tetap. Saya sarankan tetap minum obat dokter, tetap minum hemohim gitu. Cuman dikasih jeda aja gitu. Jadi dia tetap minum obat dokter dan minum hemohim. Nah, di tanggal 20 Mei itu saya ingat, itu kakak saya udah mulai memberanikan diri untuk jalan. Jadi yang tadinya sama sekali dia tidak bisa menggerakkan kaki dan tangannya, seiring dengan dia minum hemohim sama minum obat dokter juga, dia tangannya sudah mulai bisa bergerak gitu. Sampai puncaknya itu di tanggal 20 Mei tahun 2022 dia bisa jalan. Dia sudah lepas tongkat, dia jalan. Dan ini memang saya dikasih videonya, cuman saya laptop saya nggak bisa share, tapi nanti saya taruh di grup aja. Jadi mulai dari Januari itu dia kena stroke, dia masuk rumah sakit, infus apa segala macam, peralatan, sampai dengan tanggal 20 Mei itu dia bisa jalan. Jadi luar biasa. Bahkan dokternya sendiri bilang ini pemulihannya cepat sekali gitu, luar biasa sekali. Kasih obat apa gitu. Ya akhirnya kakak ipar saya ceritakan gitu bahwa memang selain minum obat dokter, dikirim juga sama adiknya yang dari Jakarta, yaitu hemohim gitu. Oh gitu ya, akhirnya tetap dokter ya udah kalau memang itu bagus
pakai aja nggak apa-apa, silakan. Bahkan sampai hari ini dia masih pakai. Dan luar biasa saat kalau mau dibilang dari 100%, dia saat ini sudah 95% lah kalau saya bilang. Jadi udah bisa jalan gitu, dia udah bisa putar-putar. Cuman saya bilang tetap harus menggerakkan otot-ototnya, jadi supaya tidak kaku. Tetap, jadi puterin perumahannya dia itu sama lapangan itu pagi sama sore. Saya bilang harus gerakin badan, nggak bisa enggak. Saya bilang harus. Jadi tetap dia minum hemohim sama minum obat dokter, sama dia puterin lapangan begitu setiap pagi dan sore. Jadi sekarang luar biasa, udah luar biasa sama sekali ya. Jadi artinya dia udah bisa jalan, dia udah bisa kemana-mana. Cuman memang saya sarankan tidak boleh kerja berat, karena memang belum 100%. Dan saya bilang jangan kerja berat dan tidak boleh minum-minum yang bersoda atau yang, karena waktu itu memang pada saat dia kena di Januari itu dia minum Fanta itu, padahal dia punya hipertensi. Nah di situ dia langsung kena tuh di Januari itu. Nah saya sarankan ke kakak saya tidak boleh minum yang bersoda-soda, minum air putih hangat aja, atau mau dicampur hemohim boleh, saya bilang boleh. Pokoknya nggak boleh minum yang aneh-aneh, kopi pun tidak boleh. Gitu. Jadi saat ini dia udah kemana-mana dia jalan gitu loh, ke tetangga. Saya bilang udah pokoknya harus jalan, nggak bisa enggak, harus bergerak, nggak bisa, jangan diem aja, jangan di rumah aja. Jadi pagi sama sore dia jalan keliling, apa nanti ke gereja juga dia jalan, karena memang tidak terlalu jauh gereja dari rumahnya dia. Gitu. Jadi buat saya hemohim itu luar biasa ya, luar biasa sekali, karena memang saya mengalami sendiri, bahkan kakak saya sendiri. Mungkin kalau bukan kakak saya yang mengalami hal itu dari awalnya sampai dia bisa jalan, saya kurang begitu ini percaya ya. Tapi karena memang saya mengalami sendiri dan memang saya lihat sendiri, saya ikutin prosesnya sampai dia dari awal, dari dia di rumah sakit sampai dengan saat ini dia bisa jalan, dia bisa kemana-mana sendiri, itu buat saya luar biasa dan cepat sekali. Bahkan dokter sendiri bilang ini luar biasa, cepat sekali itu. Jadi seperti itu Pak Mike, kesaksian saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Doni. Ini saya mau bertanya nih beberapa pertanyaan. Umurnya kakaknya berapa Pak Doni pas kena? Dia 55 tahun. 55 ya. Jadi memang sebelumnya dia nggak ada gejala apa-apa, cuman punya hipertensi aja itu ya? Ya, dia punya hipertensi, tapi memang dia tidak pernah cek tensi itu, karena memang jauh sekali, karena memang dia tinggal di Sorong itu, di perkampungan gitu, jadi bukan kayak di perkotaan ya, bukan gitu. Jadi sama ini minum obat hipertensi nggak kakaknya ini? Kenapa Pak? Minum obat hipertensi nggak selama ini? Enggak. Tapi minum obat yang dari, pokoknya dia minum obat yang dikasih sama dokter aja itu, sama dicampur sama hemohim. Tapi memang saya bilang harus dikasih jeda, tidak bisa tidak, harus ada jeda. Misal minum obat dokter, nanti baru minum hemohim. Atau paginya minum hemohim, nanti kira-kira sejam atau 2 jam baru minum obat dokter. Ya betul sekali, dikasih jeda ya. Ini terima kasih ya Pak Doni mau memberanikan diri untuk men-sharingkan. Mungkin nanti suatu hari kita invite kakaknya sendiri ya. Boleh. Saya mau share sebenarnya, nanti saya share di grup saya deh fotonya dari mulai dia stroke sampai dengan dia bisa jalan. Nanti saya taruh di grup WA. Saya kirim tuh ke Mike deh sama Metri, saya kirim juga. Saya lagi nggak pakai laptop. Saya kirim di grup kita Bu Meti ya, nanti bisa share ke Pak Mike juga. Oh ini nggak ada, belum ke saya. Kalau ada bisa saya share ke sini. Bisa saya share di grup WA kita deh. Ya. Belum ada. Sebentar. Ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya, luar biasanya hemohim itu. Memang kita minum hemohim biasanya kalau kita sudah sakit, terutama ya kita mau
wah saya mau menyembuhkan salah satu penyakit saya gitu ya. Tapi di hemohim itu bukan untuk menyembuhkan ya. Jadi Bapak Ibu perlu sekali itu hemohim itu untuk imun sistem, memodulasi atau memelihara daya tahan tubuh ya. Nah ini fotonya kenapa nih Pak? Ya ini waktu kena stroke itu, tapi dia udah sadar ini. Ini udah sadar, kira-kira seminggu dia sadar. Tadinya belum sadar. Nah ini dia sadar, tapi memang badan sebelah kirinya itu nggak bisa bergerak. Hanya yang sebelah kanan yang bisa. Oh, sebelah kanan. Gitu. Nah, ini saya nyalain videonya ya sebentar. Nah ini tanggal 20. Luar biasa. Di dokter sendiri bilang, oh ini luar biasa. Bisa. Bahkan orang-orang di sana, di tetangganya dan di gerejanya, wih luar biasa, kok cepat sekali gitu loh. Ini di bulan Mei ini, Pak? Ya, tanggal 20 Mei itu saya dapat video. Itu dia udah bisa jalan seperti itu. Tadinya nggak bisa sama sekali. Itu tangan bisa angkat normal gitu ya? Iya, sekarang udah lebih jauh, lebih bagus lagi dia udah. Iya. Wah, luar biasa nih, Pak. Luar biasa, Pak. Karena tadinya memang ya mati sebelah. Dokter sendiri bilang memang ada pendarahan di otak. Minumnya saya sempat berapa saset, Pak, sehari? Awalnya minum 1 ya. Nah, begitu di bulan Februari, Maret, April sampai dengan sekarang tuh minum 2 dia. 2. Cara minumnya gimana? Perut kosong atau? Perut kosong, betul. Seperti yang dibilang itu. Karena Bu Widya waktu itu info ke saya kalau bisa sebelum makan. Betul, itu benar. Bahkan saya sendiri merasakan kalau pagi itu minum hemohim, itu rasanya gimana ya? Kayak apa? Selalu nggak ngantuk gitu. Bawa mobil juga kemana-mana nggak ngantuk gitu. Betul. Ya. Oke. Saya kalau ngantuk tetap aja ngantuk, Pak. Tidur kalau ngantuk, ditidurin. Oke, terima kasih. Saya biasanya sebelum saya pakai hemohim, saya kalau kemana-mana, kalau siang tuh jam-jam kritis itu jam 1, jam 2, atau jam 3, itu pasti minum kopi saya, kopi hitam. Jadi sekarang saya enggak lagi, saya kalau ngantuk itu, kalau pagi minum, terus jam 12 saya minum lagi tuh hemohim, udah. Itu aja. Iya, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Doni ya atas testimoni luar biasa. 구독, 좋아요 눌러주세요.